Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 2, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang siklus pemanasan air umpan tertutup atau closed EVH feed water heating, di mana saya juga memberikan tugas kepada Anda yang harus Anda kumpulkan. Seperti biasa, pada awal pertemuan ini, saya akan membahas tugas yang telah saya berikan biar sebagai panduan Anda dalam mempelajari dan mengerti perhitungan siklus-siklus dalam turbin uap. Soalnya adalah kembali mengambil contoh soal 1.1 di mana tekanan pada boiler adalah 2000 PSI, temperaturnya boiler adalah 1000 derajat Celcius, sedangkan tekanan pada kondensor adalah 1 PSI, beroperasi dengan pemanasan kembali dan close EVH, pemanasan kembali dan close EVH, dan dengan sistem penyempitan air kondensasi. Uap air ekstraksi dan pemanasan kembali berada pada temperatur 400 derajat Fahrenheit dan tekanannya 200 PSIA. Tentukan fraksi massa kerja besi turbin, panas yang ditambahkan pada boiler, serta kesimpulan yang bisa Anda ambil. Asumsikan bahwa aliran meninggalkan FVH adalah pada temperatur ekstraksi kondensasi. Jadi aliran menuju ini diharapkan adalah mendekati 400 derajat Fahrenheit. Dari gambar ini, maka kita menentukan siklusnya. Siklusnya adalah seperti ini. Di sini kita lihat ada 9 daerah, di mana daerah 1 ini tidak terhubung dengan daerah 8. Dilihat dari gambar, dia terputus, tidak terhubung. Tapi 1 dengan 7 ini adalah terhubung. Bagaimana terus cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita masih sama seperti dengan cara-cara yang kemarin, yaitu di mana kita menempatkan gambarnya terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengerjakannya. Terus kemudian siklusnya di sini ada 9 daerah sehingga kita membuat tabel dengan 9 daerah. Oke. Selanjutnya, seperti dari pertemuan yang kemarin, kita telah sepakati bahwa kita mulai mengerjakan dari daerah mana. Kita mengerjakannya adalah dari daerah pompa, di mana ini adalah daerah kondensor. Sehingga kita mulai yaitu dari daerah 6. Oke, kita mulai dari daerah 6. Di sini kita melihat daerah 6 adalah pompa, berarti fluidanya masih cair. Tekanannya berapa? Tekanannya masih setara ini dengan kondensor. Tekanannya adalah 1 PSIA. Nah, tekanannya adalah 1 PSIA. Terus kemudian berapa temperatur pada 1 PSIA, entropi dan entalpinya? Seperti biasa, berarti kita melihat adalah tabel saturated water pada tekanan 1 PSIA. Kita dapatkan bahwa tekanannya adalah 1, temperaturnya adalah 101,69, entalpinya 69,72, dan entropinya adalah 0,13262. Selanjutnya kita tulis di sini temperaturnya, kemudian entropi dan entalpinya. Oke ya, daerah 6 sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita mengarah ke daerah 7. Daerah 7 ini posisinya adalah sebelum masuk close FVH. Oke, berarti kita andaikan sini temperatur 7 dan temperatur 6 ini adalah sama. Terus kemudian entropinya? Entropinya kita melihat dari sini, dia berada pada satu garis lurus. Sehingga entropi 6 sama dengan entropi daerah 7. Nah, oke ya. Selanjutnya nilai entalpinya. Loh, entalpinya berapa? Apakah sama juga? Karena temperatur tidak ada peningkatan, maka di sini entalpinya juga adalah sama. Oke, sedangkan tekanannya apakah sama? Kita lihat dari gambar ini. Tekanan daerah 7 ini
menuju ke boiler, sehingga pompa di sini temperaturnya sama tetapi tekanannya diharapkan mendekati atau menuju boiler, sehingga tekanan di sini meningkat hingga mencapai 2000 PSIA. Oke ya, mengerti di sini? Selanjutnya, seharusnya kita melihat dari 7 menuju 1, tapi saya berusaha untuk mengurutkan dari 7 menuju 8, 9, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya akan berusaha itu. Oke, kalau melihat dari sini berarti kita menuju ke daerah 8. Daerah 8 ini adalah daerah uap keluar dari close FVH. Sehingga di sini tekanannya itu adalah sama dengan tekanan close FVH. Di mana di soal temperatur close FVH adalah 400 derajat Fahrenheit, sedangkan tekanannya adalah 200 PSIA. Sehingga di sini tekanannya kita tulis sama, yaitu 200 PSIA. Nah, tekanan 200 PSIA ini kemudian berapakah temperaturnya, entropi dan entalpinya? Ya, kita lihat dari tabel, dia posisinya adalah keadaan ini. Nah, pada temperatur yaitu tekanannya adalah 200 PSIA, temperaturnya adalah 381,80, terus kemudian entalpinya adalah 355,46 dan entropinya adalah 0,54379. Oke ya. Terus kenapa kok bukan uap panas laut? Dia kan sudah didinginkan menuju ada cairan. Nah, ada cairan di sini. Sehingga daerah 8 ini menuju sudah banyak airnya sehingga dia menuju saturated water. Dan kita tulis di sini temperaturnya adalah 381,80, kemudian entropinya adalah 0,54379 dan entalpinya adalah 355,46. Ini karena kita meloncat dari 7 menuju 8. Oke. Selanjutnya kita meloncat ke daerah 9 begini, dari 8 menuju 9. Nah, daerah 9 ini adalah daerah setelah keluar dari penyempitan. Oke, menuju kondenser ya. Sehingga temperatur di titik 9 ini mendekati temperatur pada tekanan 1 PSIA ya, atau temperatur kondensor, sehingga di sini temperaturnya adalah sama, yaitu 101,69. Oke, sedangkan nilai entropinya daerah 9 bagaimana? Oke, kita lihat di sini terhadap 9. Daerah 9 ini entropinya berada di antara 8 menuju 9 menuju 1. Di garis ini pun dia berada di sini. Ya, berarti entropi ini boleh kita bilang adalah tidak bisa kita pastikan karena dia berada di titik tengah-tengah, sehingga kita bisa hanya memperkirakan itu daerahnya adalah daerah dari ini entropi ini 0,54379 menuju daerah entropi ini yang pada tekanan 1 PSIA. Sehingga di sini tekanannya adalah sama menuju kondensor, tetapi entropinya ini tidak kita bisa pastikan. Terus kemudian nilai entalpinya karena dia berada pada titik 8 segaris, maka entalpinya itu masih berada pada 355,46. Atau boleh juga kita logikakan di sini entalpinya ini masih panas karena keluar dari turbin mendekati ini. Oke ya. Dan entropinya tidak bisa kita pastikan. Oke, selanjutnya daerah 1. Daerah 1 berarti kita melihat di sini dari 7 menuju 1 menuju daerah boiler, berarti tekanannya pastinya kita adalah 2000 PSIA. Oke,
tetapi temperaturnya belum menuju ke 1000 derajat Fahrenheit, tapi dia temperaturnya yaitu mendekati temperatur close air BH tadi, yaitu temperaturnya berarti sama, yaitu 381,80. Sedangkan entalpinya itu masih sama dengan ini. Nah, yaitu sebesar 355,46 karena dia berada daerah mendekati ini. Oke. Sedangkan daerah 1 kita melihat juga dia di antara pertengahan ini. Sehingga dia mirip dengan daerah 9. Oke, daerah 9, daerah 7 yaitu menuju titik 1 menuju boiler. Oke, nah dari sini sehingga entropinya tidak bisa kita pastikan, dia hanya berada di antara yaitu temperatur atau entropi yang paling 7 ini menuju ke yang entropi menuju daerah boiler. Nah, berapa nanti entropinya boiler? Entropinya boiler kita lihat dari daerah 2, di mana daerah 2 ini adalah boiler. Tekanannya adalah 2000 PSIA dan temperaturnya adalah 1000. Oke, nah ini entropinya berapa? Nah, entropinya adalah pada daerah 2000 PSIA, temperaturnya 1000, kita dapatkan entropinya adalah 1,5606 dan entalpinya adalah 1474,9. Oke, kita tulis. Nah, ini entropinya. Berarti tadi entropi daerah 1 ini berkisar antara daerah sini menuju ke sini. Dia meningkat. Sedangkan daerah 8 adalah daerah sini menuju ke rendah ini. Jadi daerah 9. Oke ya. Selanjutnya ini sudah ketemu, kemudian kita menuju daerah 3. Oke. Di gambar ini daerah 3 menuju close FVH, di mana pada soal close FVH tekanannya adalah 200 PSIA, temperaturnya adalah 400. Di sini daerah 3, nah ini entropinya sama atau segaris dengan daerah 2, sehingga kita tulis 1,5606. Tetapi di sini entalpinya dari daerah 2 ini mengalami penurunan, sehingga entalpinya adalah kita cari melalui tabel uap panas lanjut. Nah, di sini berarti kita mencari tekanannya 200 PSIA, temperaturnya 400, kita dapat entalpinya adalah 1210,9. Kita tulis di sana. Ya, 1210,9. Oke ya. Selanjutnya kita menuju daerah 4. Nah, daerah 4 yaitu dia melewati setelah melewati pemanasan air umpan kembali. Nah, sehingga temperaturnya diharapkan menuju 1000 derajat untuk menuju turbin ini. Nah, kita tulis di sini 1000 derajat. Kemudian tekanannya bagaimana? Tekanannya tidak mungkin ada penaikan, cuma dia temperaturnya yang dipanaskan, sehingga tekanannya adalah sama, yaitu 200 PSIA. Oke, untuk selanjutnya nilai entropinya yaitu kita lihat dari tabel uap tadi pada tekanan 200 PSIA, tabel uap panas lanjut atau superheated water, yaitu 200 PSIA, temperaturnya 1000 derajat Fahrenheit, sehingga kita dapatkan nilai entalpinya adalah 1529,6 dan entropinya adalah 1,8430. Enggak, kita tulis di sini, ini kita dapatkan 1,8430 dan ini adalah 1529,6. Oke ya. Udah, tinggal daerah yang terakhir yaitu daerah 5, daerah di mana
keluar dari turbin tekanan rendah, oke, menuju daerah kondensor, sehingga tekanannya diharapkan adalah menuju tekanan satu kondensor ya, ini daerah kondensor. Oke, sehingga temperaturnya kondensor adalah sama, yaitu 101,69. Kemudian nilai entropinya kita melihat di sini 4 garis dengan 5, sehingga nilai entropinya adalah sama dengan entropi daerah 4, yaitu 1,8430. Sedangkan nilai entalpinya seperti biasa untuk yang kondensor terakhir ini harus kita hitung melalui nilai kualitas atau X. Oke ya. Nah, yang pertama kita melihat apa saja yang kita perlukan untuk menghitung kualitas, yaitu kita lihat di sini yang kita butuhkan adalah nilai ini, tekanan 1 PSI, temperaturnya ini kita membutuhkan nilai HF, HFG, kemudian HG, kemudian SF, SFG, dan SG-nya. Kita catat semuanya, kita tulis, kemudian kita masukkan dalam pembahasannya. Ya, dimana kadar uap untuk X pada ini menuju kita dapatkan tadi SF-nya adalah ini, SFG-nya, dan di tabel tadi di mana S5 itu adalah 1,8430. Oke, sehingga kualitas ini dihitung dengan menggunakan persamaan S5 min SF5 per SG5 dikurangi SF5 atau S5 minus SF5 dibagi SFG5. Ini SFG, ini SF, ini SG. 5 ini maksudnya menandakan bahwa ini di daerah 5 semuanya. Oke, sehingga kita masukkan dan kita dapatkan nilainya adalah 0,927 atau 92,70%. Artinya di sini kadar uap yang keluar dari turbin menuju kondensor adalah 92,70. Itu adalah dalam bentuk uap, sedangkan 7,30-nya adalah dalam bentuk cair. Jadi yang perlu kita keluarkan panasnya adalah yang 92,70% ini agar menjadi cairan semua ketika menuju kondensor. Oke, persamaan kualitas inilah yang kita gunakan untuk menghitung entalpi pada daerah 5. Oke, daerah 5 kita tadi sudah mendapatkan nilainya HF-nya, HFG dan HG. Sehingga di sini persamaannya boleh kita miripkan dengan sini, cuma kita notasikan bukan S tapi H. Nah, sehingga di sini kita akan cari H5, nilainya X sudah, ini adalah HF5, terus ini adalah HFG-nya, sehingga kita dapatkan nilai H5-nya adalah 1029,81. Oke ya. Oke, kita tulis dulu, yaitu sebesar 1029,81. Sehingga dari tabel ini yang kita dapatkan ini nantilah kita gunakan untuk menghitung yang ditanyakan tadi. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah fraksi massa yang pertama. Bagaimana menghitungnya fraksi massa ini? Anda melihat ini fraksi massa itu dilihat kalau yang kemarin masih menyambung, dia hubungannya adalah yang sini 71, umpamanya ini sambung adalah 7134 ini daerah sini. Tapi berhubung ini terputus, sehingga ini adalah fraksi massa dihitung dari 1 minus 7. Kalau yang kemarin menyambung adalah 1 minus 7 dikurangi 3 minus 7. Nah ini 3 minus 8. 38. Oke, sehingga kita tulis di sini adalah H1 minus H7 dibagi H3 minus H8. Dari tabel tadi H3-nya adalah 1210, H8-nya adalah 355,46. Sehingga kita mendapatkan fraksi massanya adalah 0,334. Oke ya.
Terus kemudian kerja turbinnya sama rumusnya, yaitu H2 minus H3 ditambahkan 1 minus M1 kalikan H4 minus H5. Masukkan angkanya, maka kita mendapatkan sebesar 596,86 BTU per pon massa. Oke, panas yang ditambahkan yaitu jumlah panas utama yang melalui boiler dengan pemanasan kembali yang dilewatkan boiler. Sehingga persamaan hukum pertama termodinamika untuk aliran stabilnya adalah In sama dengan H2 minus H1 ditambahkan 1 minus M1 kalikan H4 minus H3. Coba kalian lihat di siklus, kalau ada siklus dari sini nanti Anda akan melihat, oh ini cirinya kalau memangnya mencari In, nanti hubungannya dengan panasnya garis lurus di turbinnya itu. Sehingga kita mendapatkan adalah nilainya 1331,69 BTU per pon massa. Dari hasil kesimpulan bahwa nilai X-nya dari turbin tekanan rendah sama dengan turbin Rankine sederhana, yaitu 0,927 atau sekitar 92,70%. Dengan kelembapan 730% serta efisiensi termalnya adalah 44,82%. Oke ya, ini adalah kesimpulannya. Tapi secara umum dalam perhitungan diasumsikan bahwa temperatur air umpan ketika meninggalkan FVH adalah sama dengan temperatur kondensasi uap ekstraksi. Padahal dalam kenyataan, karena FVH dibuat seperti penukar panas, maka temperatur T1 biasanya berbeda dengan temperatur kondensor uap ekstraksi di T8. Tapi ini kita tadi buat sama ya. Jika luas permukaan FVH terlalu kecil, ya, maka temperatur air umpan akan berada jauh di bawah temperatur uap ekstraksi. Tadi temperatur panasnya adalah 400. Kalau dia terlalu kecil, maka temperaturnya akan lebih kecil lagi atau menjadi cair. Begitu sebaliknya, jika luas permukaan FVH diperbesar, maka temperatur air umpan akan mendekati temperatur kondensasi uap ekstraksi. Malah kalau diperbesar, dia malah cepat dinginnya. Oleh karena itu, desain FVH dihitung menggunakan persamaan perbedaan temperatur terminal atau TTD, terminal temperature difference, yaitu T1 minus TFV. Di mana di sini Anda melihat TFV adalah temperatur air umpan dan T1 adalah temperatur kondensasi uap ekstraksi yang meninggalkan tabung FVH tertutup. Pada gambar di atas, di mana TFV adalah T1, sedangkan T1 adalah T8. Berarti kalau dari gambar yang awal tadi, itu setelah keluar dari FWH plus FVH tadi. Ini satu, yang di bawahnya FVH ini adalah daerah T8. Oke ya, bisa dimengerti, tapi intinya jawabannya adalah itu. Dan langkah-langkahnya adalah sama seperti yang saya terangkan ini. Semoga Anda memahami, dan seperti biasa, saya akan memberikan materi selanjutnya, yaitu tentang rangkuman dari hasil perhitungan soal-soal yang sudah dibahas, di mana dari rangkuman ini dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih siklus dan karakteristik desain, serta di mana pastinya akan berhubungan langsung dengan faktor ekonomi. Untuk mendapatkan hasil kerja bersih dan efisiensi yang lebih baik, maka peninjauan dilakukan pada tingkat ekstraksi dan tekanan pemanasan kembali. Dari tabel Anda ini, Anda bisa lihat bahwa efisiensi terbesar itu pada 1 FVH terbuka, dan kemudian nomor 2-nya adalah pada FVH tertutup. Sehingga di sini terlihat bahwa kenaikan nilai efisiensi dapat dilakukan melalui pemanasan kembali air umpan. Oleh karena itu, pada PLTU biasanya menggunakan lebih dari 1 FVH untuk tujuan peningkatan dari kinerjanya. Multistage extraction membutuhkan jumlah ekstraksi tidak dibatasi oleh jumlah turbin. Jadi tidak turbinnya yang banyak, tetapi FVH-nya yang diperbanyak.
Sehingga sekarang turbin besar dirancang dengan beberapa titik ekstraksi yang digunakan sebagai pemanas air umpan serta keperluan lainnya. Terus, bagaimana meningkatkan tingkat tekanan ekstraksi? Jika terdapat beberapa pemanas air umpan, maka perlu ditetapkan jumlahnya untuk tekanan ekstraksi yang terkait. Untuk tujuan awal, tingkat ekstraksi tekanan dihubungkan untuk kenaikan temperatur air umpan yang sama melalui setiap pemanas dan melalui generator uap ke titik DD-nya. Sehingga untuk pemanas kenaikannya didapatkan dari temperatur optimal itu adalah temperatur SL minus temperatur kondensor dibagi jumlah dari pemanas itu ditambah dengan 1, di mana temperatur SL-nya adalah temperatur cairan jenuh pada tekanan total atau pada pintu masuk boiler, sedangkan T kondensor adalah temperatur air umpan meninggalkan kondensor. Sedangkan temperatur kondensasi uap yang sesuai pada pemanas, ini temperaturnya adalah ini persamaannya. Atau boleh ditulis dengan persamaan ini, di mana ini adalah jumlahnya adalah 1, 2, 3 hingga N. Dari berapa di situ. Oke ya, berapa air pemanas air umpannya. Kita ambil contoh dari persamaan ini. Soalnya adalah seperti ini. Tentukan tekanan ekstraksi dari contoh sebelumnya untuk pemanas tunggal, di mana pada boiler kondisinya adalah 2000 PSIA, temperaturnya 1000 Fahrenheit, dan kondensor adalah 1 PSA tekanannya dan temperaturnya 101,69 Fahrenheit. Di sini untuk pemanasan tunggal, kenaikan temperatur air umpan untuk mendapatkan tingkat ekstraksi tekanan dapat dilihat melalui gambar atau siklus di bawah ini. Jadi tujuannya di sininya. Ketika dia sudah naik, ini sudah panas, maka di sini pemanasannya tidak terlalu tinggi dan tekanannya sudah tidak perlu menaikkan terlalu tinggi. Oke ya, dari sini Anda melihat siklus TSL pada T1 menuju boiler ini, fasanya berada pada cairan. Namun tekanan mendekati tekanan boiler 2000 PSIA. Dengan melihat tabel A5E dan A4E, maka nilai kenaikan temperatur air umpannya dapat dilihat di sini, yaitu pada tekanan 2000 PSIA temperaturnya adalah 635,85. Sedangkan temperatur di A4E temperaturnya adalah pada tekanan 1 PSIA yaitu 101,69. Sehingga di sini temperatur optimalnya kita masukkan persamaan tadi, kita mendapatkan temperatur optimalnya adalah 268,58 derajat Fahrenheit. Hal ini akan didapatkan nilai temperatur kondensasi uap dari gambar daerah 7 tadi, yaitu T eksternalnya. Ini adalah ekstraksinya, ini adalah kita dapatkan temperaturnya 370,27 derajat Fahrenheit. Sehingga tekanan eksternalnya untuk P7 ini sama dengan P3 itu sebesar 173,96 PSIA. Tekanan di sini kita lihat dari gambarnya, yaitu tekanan 3 yang menuju FWH dan yang keluar dari FWH. Jadi tekanannya diharapkan adalah sama, yaitu tadi totalnya mendekati 200 PSIA, yaitu sekitar 173,96 PSIA. Oke ya, bisa dimengerti. Dan untuk lebih mengerti lagi, maka seperti biasa di akhir pertemuan saya memberikan tugas kepada Anda untuk Anda latih menjawabnya, dan pastinya soal ini akan lebih menarik lagi dan lebih menantang lagi. Soalnya adalah seperti ini. Pembangkit listrik dengan kondisi boilernya adalah 2000 PSIA, temperaturnya 1000 derajat Fahrenheit, dan pemanasan kembali pada 200 PSIA, temperaturnya 400 derajat Fahrenheit.
kembali menuju 1000 derajat Fahrenheit. Serta kondisi pada kondensor, tekanannya 1 PSIA, temperaturnya 101,69 derajat Fahrenheit. Pembangkit ini memiliki dua pemanasan air umpat tertutup close FH dengan perbedaan temperatur sebesar 8 derajat Fahrenheit. Penyempitan air kondensasi dari pemanas air umpat tekanan tinggi HB close FVH dialirkan pada pemanas air umpat tekanan rendah atau FVH ini LP close FVH, sedangkan penyempitan air kondensasi dari pemanas tekanan rendah selanjutnya diteruskan melewati kondensor. Efisiensi mesin turbo adalah 0,88 untuk turbin tekanan tinggi, 0,9 untuk turbin tekanan rendah, dan 0,8 untuk pompa menuju boiler. Tentukan fraksi massa FIH, efisiensi termal, kerja bersih, dan rasio kerjanya. Gambar dari siklus ini dan gambar denahnya adalah seperti ini. Oke, berarti di sini Anda memiliki berapa titik? 14 titik. Kalau seperti ini, Anda caranya sama ketika teori untuk yang pompa dan turbin yang ekspansi yang seperti ini, dan ini adalah teori sebelumnya untuk menghitung hampir sama dengan sebelumnya materi ini. Semoga Anda bisa teliti, usaha Anda saya sangat hargai, dan semoga Anda bisa menjawabnya dan mengumpulkan pada mata kuliah ini. Terima kasih telah mendengarkan mata kuliah ini dan mengikutinya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.